Selegram yang liburan bareng dengan kekasihnya berbulan-bulan dan ternyata sang kekasih pulang sendirian dan si Gabby Petito ini ditemukan tewas. Siapa pelakunya dan apa penyebab tewasnya Gabby? Gabby Petito never goes outside. I love the band. Gabby Petito's family taking to social media to Gabby Petito's that Laundrie hit Petito. Involving Gabby Petito and her fiancé Brian Laundrie. Watching it, we learn more about the fight between Gabby and Brian on August 12th, weeks before her death. Slap your face or what? Well, like he grabbed me like with his nail, and I guess that's why it looks. I definitely have a cut right here because I can feel it. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cesku, saya Anzar Ahmad. Akan jadi gaita di channel ini. Kali ini kita akan bahas kasus yang lagi viral di media sosial, terutama di TikTok. Dan kalau kita scrolling, sekarang itu views-nya udah mencapai 1.2 billion views. Jadi ini sangat banyak banget. Dan ada beberapa dari kita yang udah sempat DM saya juga untuk pengen dibahas mengenai kasus ini. Jadi kita akan bahas sama-sama di cerita kali ini. Oke Ces, kali ini kita akan ceritakan tentang kejadian yang terjadi ke salah satu influencer yang ada di Amerika bernama Gabrielle Venora Petito atau bisa dipanggil dengan Gabby Petito. Nah, si Gabby ini menghilang Ces dan emang jadi objek perbincangan banyak orang, terutama netizen. Bahkan sampai buat Badan Penyelidik Federal Amerika Serikat atau FBI turun tangan juga Ces untuk cari keberadaan si Gabby yang hilang beberapa waktu pada saat sedang melakukan traveling bersama dengan tunangannya. Nah, setelah dilakukan pencarian di berbagai tempat dengan menelusuri beberapa wilayah, akhirnya si Gabby ini ditemukan Ces, dan Gabby ditemukan dengan tidak bernyawa lagi. Apa yang menjadi penyebab kematian dari Gabby? Apakah ada hubungan antara kematiannya dan fiancé-nya atau tunangannya? Atau adakah penjelasan lain yang menyebabkan Gabby bisa meninggal dunia? Semuanya akan kita ceritakan pada video kali ini. Kalau begitu, tanpa lama-lama lagi. Udah siap? Kita mainkan nih. Nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ceritakan dulu siapa sih si Gabby Petito ini. Ini adalah sosok yang mungkin bagi kita yang selalu main Instagram, kenal juga dengan Gabby Petito ini. Dan dia juga punya banyak followers di Instagram. Dan subscribernya juga di YouTube juga lumayan banyak. Jadi nama aslinya itu adalah Gabrielle Venora Petito atau kerap disapa dengan Gabby Petito. Ini lahir pada tanggal 19 Maret 1999, jadi masih sangat muda. Dia lahir di Blue Point, New York, Amerika Serikat. Ayahnya bernama Joe Petito dan ibunya bernama Nicole Smith. Nah, si Gabby ini Ces lulus dari sekolah menengah atas pada tahun 2017 dan dia ini sekolah di Bayport Blue Point High School di Long Island yang terletak di New York, Amerika Serikat. Di sekolah ini Ces, si Gabby ini ketemuki dengan seorang pria bernama Brian Christopher Laundrie. Tapi pada saat itu ya masih sekedar teman saja. Tetapi karena mungkin ada banyak kecocokan yang mereka dapetin, di mana Gabby ini suka traveling dan si Brian ini juga suka traveling. Akhirnya mereka itu selalu jalan bareng. Akhirnya cocok dan mutusin untuk bisa pacaran. Mereka ini pacarannya di bulan Maret 2019, jadi 2 tahun yang lalu, Ces. Tapi walaupun statusnya ini masih pacaran, ternyata si Gabby dan juga Brian ini udah tinggal satu rumah, udah tinggal bareng. Dan si Gabby ini tinggalnya di rumah Brian yang ada di North Fort, Florida, di Sarasota County. Jadi kalau di Amerika Serikat itu adalah hal yang lumrah ya. Mungkin kalau di budaya timur kayak di Indonesia itu masih kayak sesuatu yang agak sulit ya kalau terjadi hal yang kayak gitu. Nah, setelah setahun pacaran, akhirnya pada Juli 2020 tahun lalu, Gabby dan Brian ini mutusin untuk tunangan ya. Jadi, Gabby juga sempat Ces kerja sebagai seorang staff untuk bar Knoll Cafe di Suffolk County. Tapi Gabby Ces juga
terkenal Ki sebagai vlogger, terkenal sebagai selebgram yang konten-kontennya juga itu emang lebih sering ngepost hal-hal yang sifatnya traveling, liburan lah. Nah, akhirnya diputuskanlah si Gaby dan Brian akan jalan-jalan untuk beberapa bulan. Dan mereka mutusin untuk mendokumentasikan foto-foto atau video-video mereka selama perjalanan ke akun Instagram Gaby. Nama akun Instagramnya adalah Gabs Petito, yang sampai saat ini followernya juga udah banyak banget, udah sampai sekitar lebih dari 1 juta followers, yes. Dan akun Instagram Brian itu adalah bizarre_design_. Pada tanggal 2 Juli 2021, Gaby dan Brian mulai nih perjalanan mereka, dan mereka itu menggunakan sebuah van Ford Transit Connect 2012, di mana perjalanan ini nih, Ces, yang menjadi titik mula hilangnya Gaby yang kemudian ditemukan tidak bernyawa. Sekarang kita akan masuk ke kronologi kejadiannya. Oke, jadi pada tanggal 17 Juni 2021, si Gaby dan Brian berangkat ke Blue Point untuk menghadiri upacara kelulusan saudara laki-laki dari Gaby. Dan mereka sempat beberapa hari di sana. Ya, kayak kumpul keluarga gitulah. Nah, pada tanggal 2 Juli 2021, mereka ini mau mulai mices perjalanan mereka, traveling mereka, yang direncanakan itu akan berlangsung selama 4 bulan. Jadi, lumayan lama lah ya. Dan emang travelingnya itu akan dilakukan di beberapa lokasi. Dan akan berangkat dari Blue Point pakai van Ford Transit Connect 2012. Karena perjalanannya akan berlangsung selama 4 bulan dan akan pindah-pindah, makanya mobil van yang mereka pakai itu udah dibuat senyaman mungkin lah, kayak ala-ala camping gitulah. Jadi dalamnya itu benar-benar udah komplit, ada tempat tidurnya, ada dapurnya, ada toiletnya, benar-benar lengkap, bisa dipakai untuk liburan dalam periode yang cukup lama. Buka bedeng Instagramnya Gaby Petito. Oke. Lanjut ya. Oke, kita akan coba lihat postingan-postingan Gaby di Instagramnya. Jadi postingan pertama itu berlangsung di tanggal 5 Juli, Ces. Di sini ada postingan pertama dari Gaby dan dia ngelakuin foto di Monument Rocks. Dan dilanjutkan di tanggal 9 Juli, dia juga melakukan foto di Colorado Springs. Dan foto selanjutnya itu dilakukan di tanggal 10 Juli. Kali ini diambil di Great Sand Dunes National Park and Preserve. Nah, besoknya itu tanggal 11 Juli masih sama, postingannya di Great Sand Dunes National Park and Preserve. Kemudian di tanggal 12 Juli besoknya, dia ngepost di tempat yang sama, tapi dengan caption Last Day in Colorado. Jadi kemungkinan dia akan pindah lagi ke tempat yang lain, karena selanjutnya kalau kita ngelihat nih, dia akan berangkat ke Utah. Oke, nah di tanggal 17 Juli, Gaby kembali membuat postingan baru. Dan postingan ini berada di Zion National Park. Di tanggal 19 Juli, Gaby kembali ngepost foto camping gitu. Dan berlangsung juga di Zion National Park. Di hari yang sama, bahkan Gaby ini ngepost sampai 2 kali, Ces. Nah, di tanggal 22 Juli, Gaby kembali ngepost foto. Kali ini ada foto dari Brian. Oke. Di tanggal 27 Juli, Gaby kembali ngepost foto di Mystic Hot Springs. Selanjutnya di tanggal 30 Juli, Gaby kembali ngepost di Canyon Island National Park. Bener-bener aktif banget ya si Gaby. Dilanjutkan di tanggal 1 Agustus, Gaby kembali ngepost. Kali ini di tempat yang sama, di Canyon Island. Nah, di sini terjadi kejanggalan, Ces. Karena kalau kita ngelihat ya, rentetan dari foto-foto si Gaby pada saat melakukan traveling ini pasti ngepost cuman selang 1-2 hari gitu sebelum ngepost foto-foto atau video baru. Tetapi setelah tanggal 1 Agustus, Gaby tuh nggak ngepost apapun di Instagramnya mereka. Baru di tanggal 13 Agustus, Gaby ngepost foto baru. Jadi jaraknya lumayan jauh ya. Sampai 12 hari baru si Gaby ini ngepost lagi. Nah, fotonya ini mereka ambil di Arches National Park. Nah, lagi-lagi dari tanggal 13 Agustus, Gaby dan Brian hilang lagi di Instagramnya. Baru di tanggal 19 Agustus, mereka ngepost foto baru di van-nya mereka. Dan di situ kelihatan Gaby kayak lagi tiduran dan di depannya itu ada si Brian.
Oke, sekarang saya akan ajak Ki untuk mundur sedikit di tanggal 12 Agustus 2021 karena ini ada sesuatu yang lumayan menarik untuk diperbincangkan. Jadi di tanggal 12 Agustus sebelumnya ini, Ces, sebelum peristiwa-peristiwa aneh itu. Jadi satu hari sebelum postingan pertama Gaby setelah menghilang beberapa hari. Ada nih, Ces, seseorang yang menghubungi 911 untuk ngelaporin kalau dia ngelihat pasangan yang lagi bertengkar, Ki, di Moab, Utah. Nah, orang itu just bilang kalau dia lihat Brian itu menampar Gaby, terus mereka lari, Ki, di atas trotoar dan Gaby dipukul, Ki, lagi sama Brian. Sempat, Ki, terjadi cekcokan di antara mereka berdua dan orang itu sempat, Ki, juga dengar Gaby bilang, "Kenapa kamu harus begitu jahat?" Kurang lebih seperti itu, Jess. I'd like to report a domestic dispute in Florida with a white van. We drove by and the gentleman was slapping the girl. Mungkin karena polisi takut ya terjadi apa-apa, akhirnya dicari mini posisi mobil van-nya dan didapatkan di dekat pintu masuk Taman Nasional Arches. Dan pas ditemui, Gaby langsung nangis di kursi penumpang, Ces. Akhirnya bilang mini polisi kalau ada laporan tentang mereka berdua dan ditanyalah, "Ini kalian lagi ada masalah apa nih?" Kayak gitu kurang lebih. I'm gonna go ahead and close your door. Okay. Why don't you come over here? Very different in the mail. Keys are on the hood. You want to tell me what's going on? Yeah, I don't know. It's just Nah, si Gaby bilang, Ces, kalau dia lagi ada masalah pribadi dengan kekasihnya ini. I was just cleaning and straightening up back of the van before, and I was apologizing to him and saying, "I'm sorry that I'm so mean." But we just had a little disagreement there. And the disagreement was just that she was getting a little worked up, and I was saying. Terus Brian juga bilang kalau mereka memang lagi debat, lagi cekcokan gitu. Brian juga bilang kalau mereka lagi sama-sama emosi. Mungkin karena capek dalam perjalanan traveling mereka. I wouldn't even call it disagreement. It was just that I'm dirty and I can't change being dirty. Like I got dirty feet, I got sand on my flip-flops and stuff like that. Karena jelas nih masalahnya, makanya polisi sarankan Brian untuk nginap saja dulu di hotel dan Gaby yang tidur di mobil van mereka. Jadi pisahki dulu mereka ini, Ces. Karena menurut polisi mereka lebih baik dipisahkan dulu supaya sama-sama tenangkan diri dan nggak lanjut ribut lagi nantinya. Tadi tuh post fotonya apa ya? Coba lihat di tanggal 13 Agustus dan akhirnya besoknya baru muncul foto terbarunya lagi ya di tanggal 13 Agustus. Nah, di tanggal 19 Agustus 2021, video pertama Gaby dan Brian di-upload Miches di YouTube-nya mereka, yakni di Nomadic Static. Gabby Petito never goes outside. Di videonya itu ngasih lihat tempat-tempat yang mereka berdua kunjungin, kayak pantai, pegunungan, area bermain, kulineran di kafe, bahkan tempat-tempat restoran yang mereka kunjungin. Pokoknya normalnya orang-orang lagi liburan lah. Di video itu juga nunjukin mereka berdua nikmatin liburan dan nggak kelihatan kalau mereka sebelumnya habis bertengkar. Kemudian di tanggal 24 Agustus 2021, Gaby sempat, Ki, video call dengan ibunya dan bilang, Ki, kalau dia berangkat dari Utah dan akan menuju ke pegunungan Teton yang ada di Wyoming. Tanggal 26 Agustus 2021, Gaby sempat upload fotonya di akun Instagramnya dengan caption Happy Halloween. Nah, foto ini, Ces, adalah postingan terakhirnya Gaby di Instagramnya di bulan Agustus ini, Ces. Padahal semenjak liburan, Gaby ini rajin sekali, Ki, upload foto-fotonya di Instagram. Tetapi setelah itu malah foto-foto terbaru dari Gaby udah nggak ada lagi sama sekali dia post. Emang nggak ada lagi ya? Sudah ada lagi, itu terakhir ya? Dan kabarnya sebenarnya si Gaby ini selalu FaceTime, selalu ngabarin orang tuanya soal kondisinya mereka, soal kemana aja mereka, jalan-jalannya mereka. Bukan cuma nge-text ya, tapi juga melakukan video call atau FaceTime. Jadi rajin memberikan kabar lah ke orang tuanya supaya orang tuanya ini nggak khawatir soal keberadaan si Gaby karena Gaby masih sangat muda gitu. Tetapi beberapa hari Gaby ini absen untuk melakukan FaceTime dengan orang tuanya. Tetapi pada tanggal 30 Agustus tiba-tiba pesan teks masuk dari Gaby ke orang tuanya mereka dan bertuliskan tidak ada sinyal di Yosemite. Nah, buat kita yang nggak tahu,
Yosemite ini adalah taman nasional yang ada di California. Tapi tentunya bukannya lega ya karena ada pesan teks dari Gabby. Ibunya ini malah tambah khawatir ke anaknya karena melihat ada yang aneh dari pesan yang dikirimkan oleh Gabby itu. Apalagi kan Gabby ini katanya kalau hubungin ibunya pasti kayak lewat video call atau minimal telepon lah supaya bisa mendengar suaranya. Dan sedangkan video call terakhir mereka itu berlangsung di tanggal 24 Agustus. Berarti udah 1 minggu mereka nggak teleponan atau nggak video callan secara langsung. Padahal menurut ibunya Gabby akan hubungin ibunya itu minimal 3 kali seminggu, Ces. Rasa khawatir keluarga Gabby ini semakin menjadi-jadi, Ces, pada saat mendengarkan kabar kalau Brian ini pulang ke rumahnya di North Fort, Florida menggunakan mobil van yang mereka pakai liburan dan tibanya itu di tanggal 1 September 2021. Tetapi si Brian ini tidak datang berdua dengan Gabby. Si Brian hanya pulang sendirian. Akhirnya orang-orang rumah nanya dong, Gabby ini kemana gitu. Tapi si Brian malah bilang, oh saya nggak tahu di mana Gabby sekarang. Nah di sini yang kelihatan aneh, Ces. Ya pasti kita juga merasa lah, kok ini liburan bareng tiba-tiba pulang sendiri, ya wajar lah orang nanya, mana nih temen kamu atau bahkan mana nih pacar kamu gitu. Tapi yang aneh si Brian bilang, saya nggak tahu Gabby ada di mana. Nah akhirnya orang tua ini berusaha ngubungin Gabby, berusaha teks Gabby tapi nggak ada respon sama sekali. Orang tua Gabby juga udah berusaha melaporkan ke pihak berwajib dan berusaha melakukan pencarian gitu ya. Dan selama seminggu pencarian gak ada kabar soal keberadaan si Gabby ini. Akhirnya di tanggal 11 September 2021, orang tua Gabby melapor ke polisi kalau Gabby ini menghilang. Sekarang kita akan masuk ke proses pencarian Gabby, Ces. Jadi setelah laporan hilangnya Gabby masuk, mulai mini Ces proses investigasi dari pihak kepolisian. Proses investigasinya ini juga dibantu sama Badan Penyelidik Federal Amerika Serikat atau FBI. Tentunya harapannya supaya Gabby ini cepat ditemukan. Polisi juga sebarkan informasi ke masyarakat untuk melaporkan kalau mereka itu ngelihat Gabby atau mungkin pernah berpapasan lah, pernah ngelihat Gabby dalam sebuah perjalanan. Dan ternyata, Ces, nggak sia-sia, Ki. Karena beberapa orang ternyata sempat Ki ketemu dengan Gabby dan juga Brian pada saat mereka lagi liburan. Jadi, pada tanggal 27 Agustus 2021, antara pukul 13 sampai pukul 14, jadi pukul 1 sampai pukul 2 siang, ada seorang wanita bernama Nina Sally Angelo melihat Gabby dan juga Brian lagi di Mary Piglet's, adalah sebuah restoran Tex-Mex di Jackson Hole, Wyoming. Katanya dia itu ngelihat Brian bertengkar dengan seorang manajer dari restoran tersebut dan pelayan perempuan di restoran itu. At Mary Piglet's, which is a Mexican restaurant in Jackson Hole, and it was Friday, August 27th. We got to the restaurant around 1 o'clock. It looked as though they were like almost getting kicked out, and it wasn't necessarily between them. It was more so Gabby abruptly leaving the restaurant crying, and Brian was just evidently really upset, pissed off. I would say Gabby was upset. He was angry, and he was just being very temperamental towards the restaurant staff. Menurut Nina, Brian ini bertengkar karena masalah uang, tapi nggak tahu jelas masalah uangnya itu kenapa. Apakah masalah uang kembalian, masalah uang kekurangan, itu nggak diketahui sama sekali gitu. Really angry. That's the best I can describe it. He was just very visibly angry. The restaurant, on one of his attempts to walk back in, I think she followed him and was trying to, I think, get him to leave and like drop the situation. I think she was being like apologetic towards the restaurant staff for his behavior. Nah, setelah bertengkar, Brian dan Gabby keluar dari restoran, tetapi Gabby balik ke restoran sambil nangis dan minta maaf atas perlakuan Brian ini, Ces. Kejadian ini juga dikonfirmasi langsung ke Ces sama staf restorannya lewat akun Instagram dan bilang kalau memang Brian dan juga Gabby ada di restoran tersebut. Pada tanggal 27 Agustus 2021, ada pasangan lain bernama Jen dan juga Kyle sempat ngelihat mobil van Brian dan juga Gabby. Dia itu ada di sekitar Spread Creek Dispersed Camping, Spread Creek Dispersed Camping. Oke, ulang. Itu ada di sekitar Spread Creek Dispersed. Ya nanti kita tulis aja lah di sini kali ya. Di sini tepatnya.
atau di hutan nasional Bridger Teton yang ada di Wyoming dekat Taman Nasional Grand Teton. Nah, awalnya Jen dan juga Kyle ini nggak tahu Ces kalau itu mobil Brian dan juga Gabby. Tapi mereka cuma tertarik sama kode plat mobil van-nya karena kodenya itu dari Florida. Karena si Jen dan juga Kyle juga berasal dari Florida, mereka kayak mau ngajak kenalan gitu lah, Ces. Ya, gimana sih kalau misalnya sama-sama dari daerah yang sama, pasti pengen tahu dari mana asalnya, lagi ngapain di sini ya, saling chit-chat gitu lah. Tapi ternyata pas dideketin, pintu belakang van tiba-tiba tertutup, Ces. Mereka itu kayak nggak welcome lah dengan pasangan yang tadi. Kemudian di tanggal 29 Agustus 2021, ada seorang wanita bernama Miranda Baker ngaku kalau dia dan pacarnya sempat ngasih tumpangan ke Brian dari daerah dekat Colter Bay Village setelah ngelihat dia sendirian di jalanan. Hi, my name is Miranda Baker, and on August 29th, my boyfriend and I picked up Brian at Grand Teton National Park at 5:30 at night at Colter Bay. Miranda bilang kalau Brian ini kelihatan panik, kelihatan kerasa kerusuk di tengah perjalanan, dan 30 menit kemudian minta Ki diturunkan di dekat bendungan Danau Jackson. Pada saat itu udah sekitar pukul 18.09 waktu setempat. Baker juga merasa aneh, Ces, karena Brian ini sempat nawarin mereka uang senilai $200 atau sekitar berapa? Atau sekitar 2,8 juta rupiah. Padahal perjalanannya itu singkat banget, Ces. Hanya 16 km. Jadi kalau 2,8 itu uang yang sangat aneh ya, dan lumayan fishy lah. He approached us asking us for a ride because he needed to go to Jackson, which we were going to Jackson that night. So I said, hop in. He hops in the back of my Jeep. We then, proceeded to make small talk. But before he came in the car, he offered to pay us like $200 to give him a ride, like 10 miles. So that was kind of weird. Tanggal berapa tadi? Tanggal berapa? 29 ya? Dan besoknya itu tanggal 30 adalah postingan terakhir dari Gabby, bener gak sih? Halloween. Oke, menarik. Kita lanjut. Setelah itu, Ces, nggak ada lagi yang lihat keberadaan Gabby dan Brian. Dan orang tua Gabby juga cuman dapat teks dari Gabby di tanggal 30 Agustus 2021. Karena keberadaan Gabby belum diketahui, Ces, sedangkan si Brian udah pulang ke rumah, akhirnya di tanggal 14 September 2021, polisi menyita mobil van dari rumah orang tua Brian untuk nyari barang bukti tambahan. Dan van ini menjadi satu-satunya juga bahkan alat bukti lah untuk mencari keberadaan si Gabby. Tetapi yang menarik, emang sejak awal, sejak Brian kembali ke rumah, Brian ini sangat-sangat tidak kooperatif, Ces, dengan polisi, bahkan dengan keluarga dari Gabby. Kalau orang tua Gabby nanya ke Brian, Brian itu sempat nggak mau bilang apapun. Bahkan kalau orang tua dari Gabby nanya ke orang tua Brian hanya bilang no comment. Saya nggak bisa kasih komentar apapun. Agak aneh juga di sini. Dan yang menarik lagi, Ces, Brian ngilang alias kabur dari rumahnya sejak tanggal 14 September 2021. Kalau udah kabur kayak gini, makanya si Brian ini makin dicurigai lah sama orang tua, sama masyarakat, sama dengan pihak kepolisian. Dan akhirnya pada tanggal 15 September 2021, Brian menjadi orang yang dicurigai terkait hilangnya Gabby karena dia dan orang tuanya menolak untuk bicara ke pihak kepolisian dan keluarganya Gabby, Ces. Bahkan keluarganya Brian nyewa pengacara dan nolak ngomong langsung ke pihak kepolisian. Jadi nantinya pengacara ini, Ces, yang bakalan jadi juru bicaranya. Sedangkan keluarga Brian bakalan diam saja. Jadi kalau ada yang nanya ke mereka, entah mereka bilang no comment atau bilang silakan nanya ke pengacara kami. Kurang lebih seperti itulah. Kemudian di tanggal 17 September 2021, di saat berita tentang Gabby yang hilang sedangkan pacarnya udah pulang, banyak nih, Ces, orang-orang yang mulai kumpul di depan rumah keluarga Brian
untuk tuntut mereka ngungkapin keberadaan si Brian. Di hari yang sama ini, Ces, ternyata keluarga Brian ngelaporin Brian ke pihak kepolisian sebagai orang hilang. Karena sudah 3 hari mereka nggak dapat kabar sama sekali mengenai keberadaan si Brian. Keluarganya Brian juga ngasih tahu polisi kemungkinan lokasinya Brian, yaitu terletak sekitar 100 km Carlton Reserve, Taman Sarasota County, atau sekitar 21 km barat laut dari pelabuhan utara. Dan setelah itu akhirnya masih heboh lah mencari tahu keberadaan Gabby. Brian hilang, orang tua Brian gak mau komen sama sekali. Polisi dan FBI juga masih mencari keberadaan Gabby. Dan akhirnya di tanggal 19 September 2021 ditemukan jasad wanita di dekat area perkemahan terbesar Spread Creek di hutan nasional Bridger Teton di Taman Nasional Grand Teton. Dan ternyata jasad ini, Ces, cocoki dengan deskripsinya Gabby. Tapi pada saat itu belum ada konfirmasi langsung dari kepolisian tentang jasad itu. Apakah benar-benar itu Gabby atau bukan? Nah, baru di tanggal 20 September 2021 atau keesokan harinya, FBI melakukan surat perintah penggeledahan di rumah orang tua dari Brian yang dinyatakan sebagai TKP. Dan di tanggal 21 September 2021, petugas koroner Teton Grand Blue konfirmasi kalau jasad yang ditemukan beberapa hari yang lalu itu adalah benar jasad dari Gabby Petito yang hilang sejak Agustus lalu. Forensic identification has not been completed to confirm 100% that we found Gabby, but her family has been notified of this discovery. Nah, dugaan awal dari kepolisian adalah Gabby menjadi korban pembunuhan, Jess. Sekarang kita akan mencari tahu penyebab kematian dari Gabby Petito. Jadi di tanggal 22 September 2021, kepolisian ini menggunakan anjing pelacak, menggunakan juga drone dan kendaraan MVB di kawasan rawa-rawa di dekat rumah Brian untuk nyari petunjuk keberadaan Brian. Dan pada tanggal 23 September 2021, FBI di Denver mengumumkan bahwa Pengadilan Distrik Amerika Serikat, Wyoming, mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Brian Christopher sesuai dengan dakwaan Federal Grand Jury terkait dengan kegiatan Brian setelah kematian dari Gabby. Nah, secara resmi surat itu nyatain untuk mencari keberadaan Brian, alias Brian ini sekarang statusnya sebagai buronan, Ces. Ini juga Brian kemana lagi ya? Hal ini juga terkait sama dakwaan tentang penggunaan kartu debit Capital One Bank secara tidak sah, gitu ya. Surat dakwaan menyatakan kalau Brian pakai kartu itu untuk mendapatkan $1.000 atau sekitar 14 juta rupiah di antara tanggal 30 Agustus dan 1 September, tanggal-tanggal di mana si Gabby ini menghilang, Ces. Berarti kalau gitu, tanggal itu sesuai dengan tanggal si Brian pulang ke rumah orang tuanya di Florida. Tapi sampai dengan banyaknya bantuan dari berbagai pihak, ternyata Brian Christopher nggak bisa ditemukan, Ces. Yang berarti titik terang mengenai keadilan untuk Gabby ini masih belum bisa ditemukan secara jelas, Ces. Kasusnya sampai sekarang masih menjadi pembicaraan, Ces, masih berkembang karena Brian sampai sekarang masih belum diketahui keberadaannya, dan titik terang mengenai kasus ini sampai saat ini belum diketahui. Walaupun Brian menjadi pihak yang sangat bisa menjadi juru kunci yang bisa memberitahu apa sebenarnya penyebab kematian dari Gabby, karena dia adalah satu-satunya orang yang bersama Gabby sesaat sebelum Gabby ini menghilang. Tapi belum ada yang pasti tentang kasus ini, Ces. Dan masyarakat juga dibuat semakin marah karena Brian yang sampai saat ini nggak ditemukan dan orang tuanya juga masih memilih bungkam. Dan sekedar informasi saja, di tanggal 18 September 2021 sejumlah tagar termasuk hashtag Gabby Petito atau Justice for Gabby telah digunakan secara luas, muncul dalam ribuan tweets, ditampilkan dalam video TikTok dengan miliaran views dan menjadi perbincangan di banyak sekali media, Ces. Sampai-sampai Gubernur Florida menyatakan kalau dia ngarahin semua lembaga negara untuk membantu pencarian Brian. Dan ini bisa dilihat dalam tweet yang mengatakan, "Kami membutuhkan keadilan untuk Gabby Petito." Tapi sampai sekarang usaha ini masih belum membuahkan hasil, Ces. Brian masih dicari dan justice untuk Gabby juga masih belum diketahui.
Kalau kita berbicara mengenai penyebab kematian dari Gabby ini, ada beberapa teori yang bermunculan. Yang pertama adalah mengatakan kalau Gabby ini tewas karena ada andil dari orang tua dari Brian. Teori ini didukung di mana orang tua Brian juga memilih bungkam untuk kasus ini dan seolah-olah menyembunyikan keberadaan anaknya. Ada juga yang mengatakan bahwa Gabby ini tewas tak lain ya karena dibunuh oleh pacarnya sendiri, sang kekasih. Teori ini didukung karena Brian yang terlihat tidak kooperatif dengan pihak kepolisian dan juga keluarga korban dan bahkan menghilang, sehingga bisa jadi dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian dari Gabby Petito. Tetapi dari berbagai macam media yang muncul sampai sekarang ini, Ces, banyak yang beranggapan, berasumsi, dan bahkan ada juga yang bilang hampir dipastikan kalau penyebab dari kematian dari Gabby ini tak lain karena dibunuh oleh tunangannya sendiri, yakni Brian. Tetapi memang sejauh ini belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai hal ini karena kasusnya masih dalam proses untuk segera diselesaikan karena Brian juga sampai sekarang masih belum ditemukan. Oke, Ces, itu dia cerita kita kali ini. Bagaimana pendapat mengenai kasus ini? Menurut kita, apakah ada detail yang mungkin terlewat dari kasus ini? Dan menurut Tak, siapakah yang menjadi pelaku dari tewasnya Gabby Petito ini? Apakah karena sang tunangan, sang kekasih, atau ada keterlibatan pihak lain, atau bahkan ada unsur ketidaksengajaan di dalam tewasnya Gabby ini? Silahkan komentar di bawah. Kalau kita suka dengan konten ini, konten misteri, true crime, unsolved atau solved case, jangan lupa untuk subscribe channel ini, jangan lupa juga untuk like dan komen video ini. Kalau ada saran untuk konten menarik lainnya, silahkan DM saya di Instagram @anzarahmad. Saya sudah tidak sabar untuk ketemu kita di cerita selanjutnya. Saya Anzar Ahmad. Cheerio!